Israel melancarkan serangan udara yang menghantam sebuah bangunan permukiman di kota Ansariyeh, Lebanon Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan kepulan asap tebal dan puing bangunan berterbangan usai ledakan terjadi. Menurut media setempat, pesawat tempur Israel melancarkan 2 serangan udara di Ansariyeh. Serangan tersebut berlangsung bersamaan dengan rentetan serangan lain yang menargetkan Bazuriyeh, Mansuri, dan Farzus, mengakibatkan kerusakan pada rumah warga serta akses jalan. Militer Israel menyebut sempat mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga sipil, meminta penduduk menjauh dari area yang diklaim terkait dengan Hizbullah. Namun warga tetap dilanda kepanikan pasca serangan menghantam permukiman mereka. Pinggiran selatan Beirut telah mengalami kerusakan meluas menyusul serangan udara Israel yang berulang kali dalam beberapa pekan terakhir. Eskalasi terbaru menunjukkan kerusakan luas pada rumah dan jalan di daerah tersebut. Israel menyerang Beirut untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata disepakati dengan Hizbullah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia telah mengizinkan serangan yang menargetkan seorang komandan pasukan elit kelompok Hizbullah. Israel melancarkan serangan udara di pinggiran selatan Beirut, menargetkan komandan pasukan Radwan Hizbullah bernama Malek Bolaut yang disebut tewas dalam gempuran tersebut. Pasukan Israel membombardir wilayah pinggiran selatan Beirut pada Rabu. Serangan ini diklaim menargetkan komandan dari kesatuan elit pasukan Radwan milik Hizbullah. Insiden ini menandai gempuran pertama di kawasan ibu kota sejak gencatan senjata berlaku pada pertengahan April. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Katz mengeluarkan pernyataan resmi terkait operasi militer tersebut. Mereka mengonfirmasi telah menginstruksikan tentaranya melancarkan serangan. Operasi ini menewaskan komandan operasi pasukan Radwan bernama Malek Bolaut. Gempuran ini menghantam sebuah apartemen di Gobeiri, tempat para petinggi kelompok tersebut sedang menggelar pertemuan. Pihak Hizbullah sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi mengenai klaim militer Israel. Serangan juga berlanjut di berbagai wilayah Lebanon, menewaskan lebih dari 2.700 orang dan memaksa jutaan warga mengungsi. Bentrokan terus berlanjut di luar ibu kota dengan menyasar wilayah selatan dan timur Lebanon. Serangan terbaru Israel di kawasan tersebut setidaknya menewaskan 11 warga termasuk perempuan dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 2.700 orang telah terbunuh akibat rentetan serangan Israel. Lebih dari 1 juta warga juga terpaksa mengungsi mencari tempat aman, sementara puluhan fasilitas kesehatan hancur lebur. Israel kini masih mempertahankan keberadaan tentaranya di wilayah selatan Sungai Litani untuk mengamankan kawasan utara mereka. Mereka turut mendesak penduduk di belasan desa setempat untuk segera mengungsi. Pertempuran juga membawa kerugian bagi pasukan pertahanan Israel. Mereka melaporkan 17 tentaranya tewas di wilayah Lebanon Selatan usai menerima serangan balasan dari milisi Hizbullah. Negosiasi perdamaian antara kedua negara masih mandek di diskusi tingkat duta besar yang difasilitasi Amerika Serikat. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menegaskan saat ini bukan momen yang tepat bagi pemerintahannya untuk menggelar dialog tingkat tinggi dengan Israel. Di tengah situasi yang memanas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih optimis dapat menyelesaikan konflik. Ia meyakini masih ada peluang besar bagi kedua negara merumuskan kesepakatan damai pada tahun ini. Dampak serangan Israel mengakibatkan korban jiwa dan meninggalkan puing-puing di Lebanon Selatan saat gencatan senjata masih berlangsung. Serangan itu menargetkan pejuang Hizbullah. Serangan udara Israel menghantam pusat komersial di Lebanon Selatan, menyebabkan beberapa orang tewas dan terluka serta menimbulkan kerusakan yang meluas. Serangan itu menargetkan peternakan di Al-Doudiyeh di pinggiran Al-Saksakiyeh di distrik Taire setelah tentara Israel mengeluarkan peringatan evakuasi untuk beberapa daerah di Lebanon Selatan.
Rekaman video menunjukkan puing-puing berserakan asap mengepul dari lokasi kejadian dan tim darurat yang berupaya memadamkan api dan mencari korban. Selain itu, sebuah bangunan tempat tinggal di pinggiran selatan Beirut terlihat hancur setelah serangan udara Israel menghantam daerah tersebut. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa pesawat tempur Israel menghantam sebuah apartemen dengan 3 rudal. Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan sejumlah pasukan pejuang Hizbullah. Pasukan pertahanan militer Israel mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul dengan foto yang memperlihatkan seorang anggota IDF merokok sambil menyelipkan sebatang rokok lainnya ke patung Bunda Maria di Lebanon Selatan. Sebuah foto baru yang memperlihatkan seorang tentara Israel tampak menghina Bunda Maria dengan memasukkan rokok ke mulutnya menjadi viral. Militer Israel sedang menyelidiki gambar tersebut yang tampaknya bocor melalui media sosial. Aksi ini menambah daftar tindakan yang dinilai tidak menghormati umat Kristen di Lebanon. Sebelumnya, seorang tentara yang bertugas di Debel tertangkap kamera menghancurkan patung Yesus menggunakan palu. Insiden ini memicu kecaman luas dari umat Kristen. Menyusul insiden tersebut, IDF mengkonfirmasi bahwa 2 tentara telah ditarik dari tugas tempur dan dikirim ke penjara militer selama 30 hari. Sementara seorang biarawati Katolik juga diserang di siang bolong di Yerusalem dalam serangan terbaru yang dilaporkan terhadap umat Kristen di Tanah Suci. Pemirsa, di tengah gencatan senjata, sejumlah roket menyasar Iran. Namun roket-roket ini berhasil dihalau sistem pertahanan oleh udara Iran. Langit malam Iran dihujani serangan dan mengaktifkan sistem pertahanan udara milik Iran. Iran pun berhasil menghalau serangan di Teheran Barat, khususnya di area Chitgar. Militer Iran mengkonfirmasi serangan ini. Mereka menyebut sejumlah objek udara yang diduga drone mencoba menembus sistem pertahanan udara Iran. Selain di Chitgar, serangan ini juga menyasar kota Bandar Abbas dan Minab. Namun tidak ada satupun drone dan rudal yang berhasil menembus pertahanan Iran. Warga Iran pun beraktivitas seperti biasa. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan pihaknya tidak menginginkan apapun dari Amerika Serikat. Ia juga menekankan rakyat Iran tetap kompak dan bersatu meskipun Amerika Serikat berupaya memecah belah bangsanya dengan melanggar hukum internasional. این بود مردم خواهند اومد خیابونا و این حکومت ساقط خواهد شد و مملکت هم علنا میگن تیکه تیکه بکنن. حتی شرم نمیکنن از اینکه اینو نگن. مثلا خود رئیس جمهور آمریکا میگه ما دوز دریایی پول خوبی گیرمون میاد. دوز دریایی میشیم. تا فشار ایجاد کنن مردم ما ناراضی بشن بریزن تو خیابونا. همه دنیا تو این وضعیت شهرهاشون کشورهاشون تورم و گرانی و نمیدونم اینا به اعتراض وادار کرده اونا رو. مایی که تو جنگیم، مایی که این همه زدند و اینا، خب طبیعیه باید با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم. ولی حضور شماها، تلاش شماها و همراهی شما و مردم در حقیقت نقشه اونا رو نقشه برآب کرد. Jelang pertemuan Presiden Amerika Serikat dengan Presiden China, Menteri Luar Negeri China bertemu dengan Senator Amerika Serikat. Dalam pertemuan yang digelar di Beijing, China, Menteri Luar Negeri China menyerukan hubungan stabil dan kooperatif antara China dengan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri China Wang Yi tampak berbincang hangat dengan Senator Amerika Serikat Steve Dennis. Senator Amerika Serikat bahkan memuji perkembangan ekonomi China. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan tiba di Beijing pada 14 Mei mendatang untuk menggelar pertemuan penting dengan Presiden China Xi Jinping.
Pertemuan diharapkan bisa menurunkan tensi ketegangan di Timur Tengah. The well-being of the peoples of both countries and also affect stability around the world. China's policy toward the United States has been consistent. I have always believed that the two sides should take mutual respect as the foundation, peaceful coexistence as the principle, and win-win cooperation as the goal. Together, we should explore a correct way for two major countries to get along and together make remarkable progress that you have made in transforming your economy into now the second largest economy in the world. I very much appreciate the points you just made, the importance of mutual respect, of peaceful cooperation, of stability. We seek the same. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.